Cuma masalahnya bangunan itu kita amati belum sempurna. Nah, inilah yang menimbulkan kesan di para jagal itu kan belum sempurna sudah dibuka. Nah, Tuh akhirnya kesannya jelek. Mau pindah itu sudah bagus, tapi sekali lagi Pemkotnya tidak siap. Akhirnya kemarin DPR KPP janji 3 minggu untuk memperbaiki itu secara parsial. Oke, RPH iki kan wis ono kejaman londo toyo to rek nanggone Pegirian. Lah saiki wis dipindah nanggone Tambak Oso Wilangon. Tapi lek si anyar ngono kan ya wis biasalah, akeh keluhan, terus komplain dan lain sebagainya sing sik dorong optimal lah. Lah terus ya apa iki upaya DPRD mendorong optimalisasi RPH Tambak Oso Wilangon. Saat ini bersama dengan Sita Semanggi sudah ada Bapak Muhammad Mahmud Esos MSI sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Ya. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak. Alhamdulillah sehat, segar bugar. Alhamdulillah, tampak ceria dan berbahagia. Ya harus dijaga gitu. Meskipun ekonomi susah ya harus bahagia terus. Betul, oke. Yang penting nggak pura-pura bahagia. Betul sekali itu. Ini kita mau ngobrolin tentang upaya DPRD mendorong optimalisasi RPH Tambak Oso Wilangon nih Pak Mahmud. Ya. Bagaimana DPRD Kota Surabaya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan operasional RPH baru sejak tahap perencanaan hingga mulai beroperasi? Ya, jadi di awal itu sudah ada rencana RPH yang ada di Jalan Pegirian mau dipindah di Oso Wilangon. Ya. Ya, karena yang di Pegirian itu kan memang dibangun oleh Belanda. Ya, kita amati yang di Pegirian itu sangat bagus. Ya. Besi-besinya masih asli. Oke. Di situ kan ada untuk gantung sapi gini ya. Yang besinya gini kayak pancing besar-besar itu. Itu ya masih asli, masih bagus. Tapi pada waktu itu Pegirian kan pinggiran. Nah, sekarang ini Pegirian sudah tengah kota. Tengah kota, betul. Ya, sehingga dinilai tidak layak. Oke. Lalu pindah ke Oso Wilangon. Di Oso Wilangon dibangun. Kami di Komisi B sudah melihat gambar desainnya. Juga melihat ke lokasi. Pada waktu itu proses pembangunan. Belum selesai. Oke. Kita lihat sana, terus juga sebelum peresmian kita sudah melihat. Lalu soft launchingnya kita ke sana juga. Sekilas saya melihat, ya. Sudah oke nih. Sudah oke sekilas. Sudah bagus. Ya. Tetapi ketika kita amati lebih dalam lagi, memang sudah menduga-duga kita ini mesti akan ada masalah. Misalnya terlalu jauh kan itu Pak dari Pegirian di ke samping Tambak terlalu Oso jauh Wilangon. saat ini ya ini memang terlalu jauh. Ya seperti Pegirian di zaman Belanda itu jauh kan dari mana-mana zaman Belanda. Nah sekarang Oso Wilangon memang masih sepi. Cuma masalahnya bangunan itu kita amati belum sempurna. Di mana misalnya lantainya itu masih rata, datar gini. Kalau yang di Pegirian itu kan cembung gini. Modelnya gini. Sehingga darah, air, apa saja yang ada di situ tuh ngalir otomatis ke pinggir. Drainasenya sudah bagus di Pegirian. Jadi lantainya itu juga ada kemiringan. Oh begitu. Sehingga itu kan tempat motong. Kalau ada darah, ada apa itu langsung minggir sendiri dia. Di samping-sampingnya ada saluran. Otomatis langsung mengalir seperti itu. Sementara di Oso Wilangon belum seperti itu. Padahal gambarnya seperti itu. Kemarin pas para jagal yang tukang motong itu ngirim surat pengaduan ke Komisi B agar dibantu untuk mewujudkan masalah air yang ngecembeng. Ya drainasenya itu. Ngecembeng di tengahnya, bukan drainase. Oh di tengah-tengahnya itu air. Ya ini kan kayak ruangan gitu, terus ini potong di sini. Darahnya itu ngecembengnya di tengah, harus dikosek. Oh, itu jadi nggak higienis dong Pak? Ya di samping itu airnya pakai sumur, sehingga asin. Dan di sana kan dekat tambak ya kan, Tambak Oso Wilangon itu. Dekat laut juga. Dekat laut juga, Ya, betul. itu, Pasti airnya asin. Sehingga tidak seperti di Pegirian. Oke. Ya.
saya kemarin sudah dengar keluhan dari pedagang, para jagal. Kita juga undang kepala bagian perekonomian yang ngurusi pembangunan, Cipta Karya yang membangun, dan direktur utama RPH kita undang semua, termasuk para jagal. Sudah mendengarkan bahwa memang ada kesalahan, di mana nanti akan diperbaiki oleh DPR KPP atau Cipta Karya, akan diperbaiki lagi. Nah, inilah yang menimbulkan kesan di para jagal, itu kan belum sempurna sudah dibuka. Nah, tuh akhirnya kesannya jelek. Padahal mereka mau pindah ke situ itu sudah ngotot-ngotot pakai demo dan lain-lain. Nah, sekarang ini sudah mau pindah, tapi kondisinya seperti itu. Akhirnya kemarin DPR KPP janji 3 minggu untuk memperbaiki itu secara parsial. Jadi sini masih bisa dipakai, sini diperbaiki. Selesai sini, nanti ini pindah ke sini, perbaikannya ini pindah ke sini. Seperti itu. Oke, lalu langkah apa ini Pak yang telah dilakukan DPRD untuk menindaklanjuti berbagai keluhan dari jagal, pedagang dan masyarakat terkait fasilitas serta pelayanan RPH baru? Ya, kita sudah memfasilitasi pertemuan antara pedagang, jagal, RPH, direkturnya ya, direksi, badan pengawas juga kita undang, lalu DPR KPP, sama bagian perekonomian, kepala bagian perekonomian datang. Kita fasilitasi pertemuan itu. Lalu disepakati di forum itu akan ada waktu 3 bulan perbaikan. Selama ini para jagal ini tidak bisa menemui mereka-mereka ini. Akhirnya kita fasilitasi semua. Dan disepakati 3 minggu. Dan para jagal juga oke. Sudah oke. Sudah oke. Sebenarnya mereka mau pindah ke sana itu sudah bagus ya. Karena sebelumnya demonya kan seperti itu ya, ratusan jagal. Mau pindah itu sudah bagus, tapi sekali lagi Pemkotnya tidak siap. Sayang sekali gambarannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Lalu sejauh mana ini Pak DPRD memastikan bahwa rekomendasi hasil inspeksi atau sidak terhadap RPH baru benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pengelola RPH? Ya, kita ini kan ada waktu 2 minggu. Kita mungkin minggu depan, 2 minggu itu mulai kemarin. Ya, kita mungkin minggu depan akan cek di lokasi apakah betul-betul dikerjakan. Akan diperbaiki. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi ya, karena itu ada pemborong, ada kontraktornya. Tanggung jawab kontraktor. Ketika kemarin gambar lantai itu dipaparkan di slide-nya, ya slide ini semua bisa melihat itu kalau lantainya itu ada kemiringan. Iya. Tapi faktanya kemarin tidak miring lantainya itu, sehingga tidak dibenahi lagi oleh DPR KPP. Ini pemborosan uang lagi. Pemborosan anggaran ya Pak. Anggaran akhirnya pakai uang rakyat lagi. Gitu-gitu kan akibat tidak ada pengawasan yang baik. Oke, lalu apakah mekanisme pengawasan DPRD terhadap kualitas pembangunan RPH baru ini sudah berjalan secara efektif Pak? Pada waktu itu kan masih proses. Kita datang ke sana belum selesai. Terus sekarang sudah selesai, pedagang suruh tukang jagal suruh masuk, ternyata kondisinya seperti itu. Kita sudah terus ngawasi. Ya, tapi sebenarnya di sana ada pengawas hariannya juga dari DPR KPP yang bangun itu. Ada, tapi faktanya ya seperti ini. Kita kan mengawasi secara global, anggarannya, pelaksanaannya. Kita tidak tahu kontraktornya itu siapa, yang penting itu bisa membantu. Dan para jagal mau pindah saja itu sudah bagus. Ya, karena di sana jauh. Sudah bisa dipakai untuk memotong sapi. Lalu bagaimana ini Pak DPRD mengevaluasi kesiapan sarana, prasarana dan kapasitas RPH baru dalam memenuhi kebutuhan pemotongan hewan di Kota Surabaya? Ya, sekali lagi minggu depan kita akan lihat lokasi untuk mengawasi apakah itu sesuai yang direncanakan lagi atau tidak sesuai. Kami kemarin sudah pesan kepada pemerintah kota supaya segera disempurnakan semua. Tuntutan pedagang itu ada 6. Sebenarnya wajar-wajar saja itu 6 itu. Ya, misalnya air, kalau bisa tidak air asin. Ya, ini kan air asin itu di samping tidak baik untuk dagingnya, juga tidak baik untuk
bangunannya. Oh, itu juga mempengaruhi kualitas juga kan ya Pak? Iya, besi-besi di situ kan kena air asin cepat rusak. Cepat rusak, cepat berkarat. Dan lain-lain namanya air asin ya, air laut. Tuh. Terus kedua, kalau ada sapi yang di situ mati, itu dikemanakan bangkainya? Oh, itu masih belum ada? Belum. Terus untuk penjaga malam juga diminta. Terus akses jalan yang dari jalan raya menuju lokasi itu kan sempit. Padahal mereka datang itu bawa sapi, itu bawa truk. Bawa truk pastinya. Sisipan gini katanya nggak bisa. Oh, jadi mungkin hanya cukup untuk satu akses satu truk aja? Ya. Oh, Dan itu masalah lantai masih tradisional, darahnya itu masih pakai orang untuk ngepel gitu. Ngepel, Padahal kalau saya bandingkan ini, Belanda bangun dengan segala macam keterbatasan. Ya, zaman segitu 1920-an ya. Iya. Bangunnya itu. Tapi sempurna. Sampai hari ini sudah 100 tahun lebih. Masih tetap bisa digunakan. Masih bisa dipakai. Ini pemerintah Republik yang bangun. Iya. Ini masih baru aja dibangun. Belum siap dipakai. Nah, kemiringan lantainya aja nggak ngerti. Ini kan masalah logika sederhana. Wong dipakai belai sapi ya mesti nilai miring dah. Iya, supaya darahnya bisa mengalir airnya. Ini enggak. Kemarin saya sampaikan Pak Sampean ini kan di PRKPP kan banyak insinyurnya, masa gak ngerti ini ya. Logika lu orang biasa, lu ini kok roto ya. Mesti ngecembung banyunya sampai darai. Akhirnya kita siapkan 3 orang Pak untuk membersihkan terus ngosek terus. Tapi kan itu juga tenaga Pak, butuh tenaga dan itu tidak efektif secara waktu. Itu belum kalau campur sama dagingnya lagi dan lain-lain. Kalau campur sama dagingnya malah dagingnya juga nggak higienis ya. Iya dan lain-lain dampaknya lebih jauh. Makanya para jagal mengeluhkan itu. Lalu apa ini Pak kendala yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan RPH baru sehingga berbagai persoalan ini kan masih banyak ya persoalan yang dikeluhkan gitu. Ya jadi kami sudah ada tugasnya sendiri, yaitu mengawasi kinerja pemerintah kota. Itu tugas kami. Jadi kita tidak ikut-ikut mengerjakan, tapi ikut mengawasi saja yang dikerjakan pemerintah kota. Ya, ini kita akan datangi minggu depan untuk melihat lokasi. Terus kita akan, kemarin juga sudah saya sampaikan agar jangan sampai terjadi lagi pedagang dan para jagal itu datang ke Komisi B lagi untuk minta nuntut ini, nuntut itu, tidak seperti yang diharapkan untuk tempat yang baru. Harusnya itu bisa dipenuhi. Termasuk misalnya katrol ya, yang naikkan sapi. Nah ini masih manual di situ. Oh, masih pakai tenaga manusia. Masih manual. Kan berat ya. Iya berat. Jadi makan waktu. Padahal sekarang ini zamannya zaman elektrik. Ya. Bisa ditekan tombol gini aja langsung naik red. Yang bisa mestinya. Itu masih belum ada. Belum. Jadi dari masih banyak RPH, sekali ini berarti minusnya Pak. Ya. Masih banyak sekali dari minusnya. RPH lama ke RPH baru. Hanya yang baru itu lokasinya. Tapi fasilitasnya tetap seperti lama. Malah bagusan lebih Belanda. Bagus yang lama sepertinya dibandingkan yang baru. Ya, terus tempat penampungan sapi. Sapi datang itu kan tidak langsung dibeleh. Dikumpulkan dulu. Di sana itu mestinya harus ada kandang-kandang kecil gitu atau ada rumput-rumputnya dulu seperti itu biar tenang dulu di sana. Baru masuk di sembelih. Baik, lalu bagaimana DPRD memastikan adanya komunikasi dan pelibatan para pemangku kepentingan seperti jagal, pedagang daging dan pengelola RPH dalam proses pengambilan kebijakan terkait RPH baru? Jadi yang RPH di Osowilangun ini memang sementara ini banyak keluhan ya. Selain jauh dari jalan raya, jalannya sempit. Terus lantainya, nah pedagang, airnya. Para jagal ini pengennya balik lagi. Kalau misalkan balik lagi ke Pegirian bagaimana? Ya, tapi kemarin sudah dijawab kalau mau balik lagi nggak bisa. Karena Pegirian sudah ditutup, dibongkar. Ya, sayangnya. Ipalnya dibongkar, semuanya untuk belai-belai itu dibongkar. Sehingga sudah tidak bisa, rata dengan tidak tanah mungkin balik situ lagi. Ya nggak diratakan, tapi fasilitasnya sudah dicopoti sudah semua. Diambil semua. Itu jadi tidak mungkin balik, tetap di sana. Cuma di sana harus disempurnakan lagi
fasilitasnya supaya para jagal ini kerasan beli di situ. Mereka ini kan bayar, nggak gratis. Harusnya kan lengkap fasilitasnya. Lalu seberapa efektif koordinasi antara DPRD, pemerintah Kota Surabaya dan manajemen RPH nih dalam menyelesaikan permasalahan operasional yang terjadi di RPH? Kalau selama ini kerjasama atau komunikasi dengan dinas maupun dengan RPH selama ini ya aman, baik-baik saja. Cuma pas pembangunan itu kita juga ke lokasi sama-sama pemerintah kota, DPR maupun RPH. Ya. Tapi belakangan ini memang baru tahu setelah ditempati oleh para jagal bahwa itu tidak layak. Nah itu. Mereka yang merasakan langsung, kita kan cuma lihat kasat mata. Ini kan ada kemiringan sekilas enggak. Kalau kemiringan 5 cm aja kan kelihatan miring. Kelihatan miring tuh. Itu enggak kelihatan. Nah sekarang ini dirasakan para jagal kalau di sana memang belum sempurna. Ini sempurnakan lagi. Secara teknis mereka menyampaikan di BRKPP yang mengerjakan sekarang ini, secara teknis sudah bilang paling tidak 3 minggu selesai. 3 minggu. Sebenarnya 2 minggu. Ini sudah minggu keberapa? Ya mulai kemarin. 3 minggu mulai tanggal 3. Mulai tanggal 3 kemarin. Berarti masih baru. Mesti nunggu sekitar 2 minggu lagi. Ya. Nah, janjinya 3 minggu. Oke, mudah-mudahan aja. Kira-kira tanggal 27 sudah harus selesai. Oke, mudah-mudahan bisa selesai sesuai dengan tenggat waktunya. Lalu apa ini Pak Mahmud indikator yang digunakan DPRD untuk menilai bahwa pengawasan terhadap RPH baru telah berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat? Ya, jadi dengan peristiwa ini pemotongan sapi yang ada di Osowilangon ada kendala-kendala seperti ini. Biasanya semalam itu lebih dari 100, 150 sapi yang dipotong. Sementara ini masih 50. Separohnya berarti? Ya, jadi kami sudah sampaikan ke rumah potong hewan agar tidak ada masalah di pasar. Ya, di pasar maupun di dalamnya, dalam RPH sendiri. Di pasar itu apa? Misalnya ada kenaikan harga daging. Ya, karena tidak sesuai dengan yang motong sedikit. Jadi kenaikan harga daging akan terjadi kalau daging sapi di Surabaya itu langka. Betul. Ya, maka jangan sampai terjadi. Nah, solusinya para jagal ini kalau mengurangi potong di sana, RPH ini siap motong. Siap motong sapi. Tidak lewat jagal. Oh, jadi RPH motong sapi sendiri gitu. Ya, nanti kalau itu kurang dari pangsa pasarnya yang dibutuhkan, RPH siap motong sendiri. Oke, misal biasanya dibutuhkan 10 sapi hanya bisa 5. Ya. Jadi yang 5 itu RPH sendiri ya? Ya, kan seperti itu. Yang penting bisa memenuhi pasar dan tidak ada gejolak harga daging di pasar. Karena pasar ini kan terus ya permintaannya banyak permintaan dari pembeli juga banyak di pasar-pasar. Nah, ini distribusi dari RPH ke pasar-pasar juga harus lancar. Lalu suplai sapinya juga harus lancar. Nah, RPH siap. Oke. Lalu pertanyaan yang terakhir ini Pak, rekomendasi kebijakan apa yang perlu dilakukan DPRD Surabaya agar fungsi pengawasan terhadap RPH baru dapat lebih efektif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan kepuasan para pengguna layanan? Jadi kami sudah sarankan ke RPH agar terus introspeksi, evaluasi, ya merubah perencanaan jika memang itu tidak efektif, termasuk masalah keuangan. Kami mendengar memang ada sempat kesulitan keuangan RPH ini, tapi sekilas saja ya. Nah, itu. Kami sudah sarankan agar mengadakan introspeksi, konsolidasi ke dalam untuk mengevaluasi semua program-program yang ada di RPH, supaya tidak ada kebocoran, ya tidak ada keuangan yang nggak jelas, sehingga semua bisa untuk menambah pundi-pundi keuangan RPH. Termasuk pemotongan sapi yang dilakukan oleh para jagal, itu kan ada tarifnya. Nah, kalau yang motong sedikit, tentu pendapatan sedikit. Nah, itu. Ya, itu RPH dengan perda yang baru diberi kesempatan. Kita waktu itu bahas di Komisi B, perda yang baru ini, RPH itu juga boleh membuka anak usaha sekarang ini. Ya, saran kita, jadi RPH itu tidak cuma mendapat masukan uang dari potong sapi saja, tapi juga bisa ternak sapi.
Apakah sudah disediakan di sana Pak untuk Ya, lokasi? ini pengembangan bisnis ya. Oke, RPH itu ekspansinya harus ya? bisa ternak sapi, bahkan ternak ayam nggak apa-apa, Boleh ya di sana? boleh. Ya, terus RPH sudah punya rumah potong unggas, sudah Iya. punya. Ya, yang di Kelurahan Jeruk itu sudah punya. Oke. Tinggal sekarang ini pengembangan usaha saja. Nah, saran saya kepada RPH agar memikirkan anak perusahaan yang baru supaya tidak jadi beban, dan RPH yang induknya ini harus bisa untung lagi, tidak rugi. Ketika ada gejolak dari para jagal, ada pemasukan dari tempat lain yang menghasilkan uang masuk ke kasnya juga. Harus seperti itu sekarang ini. Karena perdanya sudah diubah, memberi peluang badan usaha ini, baik PDAM, RPH, PD Pasar, YKP, dan semua badan usaha yang ada di Pemkot ini untuk bisa membuka anak perusahaan. Oke. Nah, sekarang YKP yang sudah jalan, sudah bagus. YKP itu kan badan usaha milik pemerintah kota, yayasan kas pembangunan. Oh. Dia spesialisasi bangun rumah milik Pemkot, tapi rumah-rumah warga umum, tapi usahanya ini milik Pemkot. Tapi dia sekarang ini anak perusahaannya sudah buka dan ngurusi sembako dan berhasil. Oh. Di luar core bisnis utama ya, Iya. tapi dia berhasil. Nah, RPH kita minta seperti itu. Mestinya sembako, daging kambing, daging sapi maupun daging ayam, idealnya ya RPH, bukan YKP. Jadi all in Soal bisa sembako menyediakan mestinya semuanya. iya, tapi ini RPH. diambil alih sama YKP. YKP. Lalu bagaimana Pak solusinya? Ya, kemarin kita sarankan agar introspeksi dulu buat pengembangan usaha agar nanti bisa ada kelanjutan. Jadi mulai dari ternak, mulai dari sapi yang kecil, yang besar sampai dijual, sampai dipotong, lalu dijual dagingnya ke masyarakat, beli lagi sapinya, gitu sirkulasinya. Oke. Mulai dari ternak sampai Jadi hulu hilir lah. berkesinambungan terus dari hulu ke Iya. hilir. Oke. Jadi baik itu nanti. Untuk target perbaikan RPH sendiri kapan Pak kira-kira? Ya, dari pertemuan kemarin 3 minggu, dimulai tanggal 3 3 Juli ini. sampai 27 Juli. Juli, oke. Ya, Jadi harus target- sudah selesai. Kalau misal ini Pak, ya kan kita mengharapkan yang terbaik 27 Juli sudah selesai. Ya. Kalau misalkan masih belum selesai atau mungkin bahkan tidak Ya, sesuai dengan kemarin harapan. sudah kita sampaikan. Mm-mm. Dia pertama itu nyebut di PRKPP ini ya, menyebut 2 minggu. Oke. Saya yakinkan apakah bisa 2 minggu, 2 minggu. itu bisa Pak. Kalau nggak bisa apa? Nanti kamu Harus di ada PRKPP kena punishment-nya ya? sanksi dari Pak Wali atau dari mana, atau pedagangnya nggak mau jual atau balik lagi. Akhirnya ditambah 1 minggu itu. Oke. Jadi 3 minggu. Jadi 3 minggu itu harus benar-benar fix, Sudah harus dihitung sama benar-benar mereka. sesuai. Dan Oke. sudah dihitung 3 minggu itu harus sudah selesai. Oke, mudah-mudahan aja 3 minggu ya selesai. Sejak tanggal 3, mulai tanggal 3 Mulai tanggal 3 Juli kemarin dan sampai 27. sampai tanggal 27 Juli 2026 ini. Baik, terima kasih Pak Muhammad Mahmud Esos MSI, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya untuk Dewan Persambatan Radio Susana on the Spot barengan sama Sinta Semanggi.